Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Sobat Sore bareng Temon. Dan temannya. Hah? Dan temannya. Bareng Temon. Ya dan temannya. Temannya teman Temon. Nah itu akan beredar sebentar lagi. Apa? Akan beredar. Apaan? Teman Temon. Iya. Di YouTube mah nggak boleh. Ya boleh. Lo mau YouTube lagi? Mau ber-YouTube ya lagi. Kita doakan saja lah. Yang itu, channel yang dulu juga? Nggak, kayaknya baru. Channel namanya Temon Templar Channel, TTC. Ya? Agak sama Temon Templar Channel. Kemarin apa? Temon Templar Channel. Sekarang? Temon Templar Channel. Kagak, tetap A dibaca, cuman karena Inggris dibaca E kalau A. Templar. Sama dong. Sama. Diganti. Itu kan tadi Temon Templar Channel itu panjang. Yang diringkas, disingkat. Jadi TTC. Oh, TTC doang. Oh, tapi artinya? Temon Templar Channel. Sama dong. Iya, kurang lebih gitu dah. Kapan mau bikin itu? Kapan mau bikin? Nanti gue pur dulu, lu dulu. Lah, gue kan udah lama. Lu gue pur. Nah, nanti gue rich gitu. Pur dan rich. Paham lo? Itu adalah antonim. Antonim. Lawan kata. Iya, pur sama rich. Sama rich. Ya. Bad sama good. Bad. Itu ya, kan suka bilang gue low bad nggak apa-apa asal lu good. Good gitu. ya. Kalau bad apa good? Oke. Bad sama good. Kalau good, better, best apa tuh yang peningkatan? Worst. WORST. Itu bad. Iya bad. tadi kata lu bad. Kan good, better, best. Terus itu apa namanya tuh? Tingkatannya. Ya nama istilahnya ada. Ya tingkatannya nama apanya lagi sih? Nama istilahnya kalau lawan kata kan antonim. Kalau lawan itu nggak ada lawannya, tingkatannya. Ya apa nama istilahnya ada? Ya tingkatan namanya mau apa? Bukan. Kayak antonim apa? Superlatif. Kumulatif. Bukan. Apaan sih? Apanya? Best, good, better, best. Okay. Superlatif. Tingkatan. Abdulatif. Tingkatannya dalam kalau ini bahasa Inggris itu present, past tense. Itu mah waktunya. Apanya jadi? Present itu sekarang. Ya. Past itu kemarin. Future itu nanti. Kalau misalnya bad, bukan tingkatan kata begitu. Coba bad, better, good, better, bad, worse, sama worst. Gitulah belakangnya lah. Ya, kurang. Good, better, best. Lu makanya pakai bukunya panduannya. Namanya apa tuh? JP Rindo atau superlatif. Itu good tuh adjektif. Komparatif better, superlatif best. Superlatif kan benar? Ya, jarang didengar lah, tapi kita mengingatkan. Jangan didengar maksudnya? Jarang didengar. Oh, wah, ini kacau nih. Pendengaran udah mulai ada menandakan ketuaan. Bukan mulut lo yang mau ngomong jarang. Artikulasi gue udah bener deh. Tidak jelas kalau tanya orang-orang deh. Artikulasi lo jelas enggak? Jelas buat gue. Iya. Superlatif bener. Ya. Adanya Abdulatif. Iya. Ya, terus kenapa mau ngomongin itu tingkatan-tingkatan? Bukan kan lo lagi ngomong Pur sama rich itu artinya iya. Antonim. Perbandingan. Bukan, lawan kata. Lawan katanya ya. Perbandingan mah komparatif. Oh, lebih lagi superlatif. Kalau yang bekas menteri Abdulatif. Ini kayak lagi nih kayak Kemen Keyboard. Kementerian Keyboard. Iya. Kementerian. Lo ngapain Kemen Keyboard lo? Kemen Keyboard. Kementerian keyakinan dan borongan deh gitu. Ya, apa? Kan borongan deh, board kan gitu. Keyboard. Keyakinan borongan deh gitu. Kan BOARD. Iya kan itu tulisnya, tapi kan didengarkan keyboard, BORD. Jadinya borongan deh. Emang gak boleh bikin singkatan di nomor apa? Nah, lo gak sih? Kemen Keyboard. Iya, Kementerian Keyakinan Borongan deh gitu. Kalau nggak pakai D, Kemen Keyboard.
Kan ini lo ngapain Kemen Keyboard lo? Kemen Keyboard. Emang gue pegawai negeri gitu kan. ASN. Ah, ASN. Kalau dulu PNS. pegawai negeri swasta. Sipil. Sekarang jadi ASN. Apa? ASN. Apa? Akademi Sitil. Kecepatan. Maaf. Kan Aparatur sipil negara. Dah. Lo berarti emang udah lo yang nggak bener mohon. Dah. Lu yang nanya kecepatan. Gue Bukan. juga kecepatan juga. Itu lo apa tuh namanya tuh? Pronunciation, artikulasi. Slip of the tongue. arti keseleo lidah. Lidahnya masuk ke sela-sela gigi. Tapi itu nama itu lagi. Pak Pahan. Pak Pahan dipanggil Pak. Jadi papa. Kayak direm, dicengkram, remnya cakram gitu. Kenapa namanya remnya cakram? Karena dia suka mencengkram. Mencengkram ya. Jadi gini. Mencengkram. Kayak gambar kan tuh, gini tuh. Mencengkram. Iya. Mencengkram apa mencengkram? Mencegah tapi kram gitu. Mencengkram. Jadi mau ngomong mulutnya kram. Iya. Jadi makanya mencengkram. Begitu. Aparatur sitil. Sipil nggak boleh. Iya. Ya lo kan salah. Kan lo strip of the tongue. Iya tadi. Iya. Udahlah, kita ngomongin itu aja, Mon. Ya. Antonim sama Sinonim. Sinonim itu Persamaannya. persamaan kata. Iya. Iya. Tadi gue baca nih pengertian antonim dan sinonim. Ah. Nah berarti yang pengertian antonim doang. Kalau sinonim nggak pengertian. Berarti Dua-duanya, Mon. Hah? Dua-duanya. Kalau dua-duanya artinya pengertian antonim dan pengertian sinonim begitu. Hah? Enggak dong. Hah? Enggak. Dah, ya kalau tadi kan coba yang pertama tadi kasih lihat tuh. Yang judul Pengertian. gedenya, headline-nya. Hah? Ya, Headlamp. headline. Nah, tuh. Headlamp. Pengertian antonim dan sinonim beserta contoh katanya. Dia katanya. Ya, pengertian antonim yang harusnya di bawahnya dan pengertian sinonim. Kalau ini kan berarti yang mengerti cuma antonim doang. Sinonim nggak ngerti. Orangnya nggak pengertian. Nah, iya begitu. Sinonim. Iya, sinonim. Beserta contoh katanya. Nah. Dia katanya doang nih. Iya. Ya katanya dia kan Katanya. gitu. Bukan kata kita kan gitu. Pengertian antonim dan Sinonim. Ya oke. Anto itu berarti dari kata anti. Anti itu ada lawan. Bener ya? Bener ya? Antisipasi. Iya. Itu Anti demokrasi. anti demokrasi, lawannya dari demokrasi. Demokrasi. Kalau antisipasi. Antisipasi apa? Lawannya dari sipasi. Enggak dong. Apa tuh? Iya ya. Iya dong kan sipasi samaannya lawannya antisipasi. Partisipasi, turut mengambil bagian. Harusnya anti partisipasi kan. Kenapa jadi ribet? Kan panjang begitu harusnya. Iya, berarti dia sipasi itu mengambil bagian. Mengambil. Kalau partisipasi, Itu udah baru menjelaskan mengambil part itu bagian. part bagian. Ya. Sipasi, Nah, bagian dari sipasi. bagian dari dia terlibat. Kalau Termaktub, Hah? tercakup. Hah? Wah. Dia kan begitu. Ya, Ini awal dulu ya biar jelas nih. Apa? Jangan sampai ntar penjelasannya nggak ngerti juga kita. ya. Ya tadi pengertian antonim beserta sinonim. Ya maksudnya dua-duanya, pengertiannya dua-duanya, mohon. Ya kalau dua-duanya makanya begitu tadi pengertian antonim dan pengertian sinonim itu jelas baru. Ya kan dalam berbahasa ada yang di apa nama istilahnya? Digabung jadi hilang. Iya. Kata majemuk setara. Hah? Nah lu ngerti lu? Majemuk itu tingkatannya ada deh. Apa majemuk? Majemuk tuh yang dua kali. Apa misalnya? Gedebak-gedebuk. Nah kok tahu? Ya kan gitu. Itu bukan kata majemuk. Gedebak-gedebuk mah kata bunyi. Duh, kata ya bunyi karena gedebak-gedebuk. bunyi kita bikin yuk nih bunyi. Gedebak-gedebuk. Ada istilahnya apa nih? Ya itu gedebak-gedebuk. Nah itu namanya. Mondar-mandir? Nah iya sama juga. Itu bukan majemuk dong. Apa tuh? Kata majemuk ya? Ya elah deh. Ya. Gue kan pernah belajar Siapa lo? juga. Di mana lo? Kitab lo apa? Buku lo apa? pegangannya. Ah. JP Rindo. Ya gue Jas Badudu. Harusnya pakai Goris Kera. Agoris sekarang apa ada? Satu lagi atau lu apa tuh? Satu lagi. Paparera sama tuh sama Papahan. Parera. Sama juga kayak itu nama Pak Pahan. Nama Kamil ya. Kalau dipanggil Kakak Kamil. Nah kayak banyak tuh. Kakak Kamil gitu. Kayak
kakek ya gitu deh. Kuku kaki kakakku ya gitu deh. Udah nggak jelas artikulasinya. Nggak jelas artikulasi lo mau. Ya enggak itu kecepatan. Dipelanin kan bisa. Kuku kaki kakakku keke kuku gitu lah. Kan nggak jelas. Ya itu contoh yang nggak jelas lah. Tapi di otak sebenarnya udah memerintahkan ini. Ya. Ngomongin pelan-pelan mon. Otak gue merintah gitu. Cuma gue mau cepet kenapa? Iya. Lo otak diam aja lo. Kan lo gue perintahkan gitu. Iya. Dia ngomongnya ke siapa? Ya ke otak. Ke otak, iya. Padahal yang merintahin otak apa gue sih gue bingung nih. Kalau lo ngomong ke otak, yang lo merintah otak, yang memerintah siapa? Gue. Misalnya otak, lo jangan ngomong buru-buru. Nah itu yang ngomong si otaknya yang Ya, memerintahkan kan memerintahkan lo ngomong adalah otak. Iya. Tapi perintah itu untuk otak. Iya. Lah bisa begitu ya? Asalnya Hidup dari ya? gue. Hah? Karena gue yang memerintahkan juga. Udah otak lo gak usah kebanyakan mikir. Nah itu kan lo diperintah otak tuh. Masa otak perintah otak gimana sih? Nggak ngomong itu barusan. Iya. Itu diperintah otak tuh. Ayo Ya. Mon, ayo Lut gitu. Ngomong ke mulut nih, ke lidah. Jangan sampai slip of the tongue. Iya, lo ngomongnya pelan-pelan lo. Ngomongnya pelan-pelan. Itu otak merintahin gitu. Nah. Tapi yang ini dari orangnya kan gue merintahin. Otak lu juga jangan bikin ribet juga. Itu begitu. adalah nah yang merintahin untuk ngomong otak lo jangan ribet juga siapa? Gue. Otak dong, Individu. Mon. Nah, Otak juga. berarti di atas otak ada otak dong. Bukan dari otak untuk otak. Ya. Otak kotak lah gitu lah. Biar lebih gampang ya lagi. Iya, lo manis lo, Mon. Hah? Manis. Kalau dari mana? Yang penting jangan dari samping. Kalau dari samping kayak Lancip tapi tumpul. mengumpul. Melancip. Mengumpul. Oke. Sinonim apa? Pengertiannya? Itu tadi kalimat majemuk tuh udah ada tuh. Kata majemuk tuh apa? Ntar. Enggak, tadi dulu tuh. Pengertian kalimat Kata apa kalimat sih kalau majemuk? Kata majemuk juga ada. Tuh kalimat majemuk setara. Ya tinggal diganti aja misalnya gini. Ya beda itu kan loh. kalimat majemuk adalah sebuah kalimat kan gitu kan. Kalau kata majemuk adalah sebuah kata Ya gitu. beda dong. Ya emang beda. Ya, Nah, kita kan lu nanya tadi kalimat majemuk apa, kata majemuk apa. Nah, ini gue jelasin. Ya malah nggak jelas. Kata majemuk dulu nih. Kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya. Di samping itu ada juga kata majemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok kata. Daya tahan, daya juang, Kamar tunggu, kamar tunggu, kamar kerja, rumah sakit, ruang baca, kamar tidur, kamar tidur itu kata majemuk. Apa lagi? dan sebagainya. Enggak, apa lagi? Dan sebagainya juga kata majemuk. Bukan, itu cuma Nah, dua itu kata. harus tulisan di dalam kata majemuk tadi. Enggak. Naikin lagi dong Dan kata majemuk tadi. enggak. Sebutin ada apa kata apa segala macam dan sebagainya. Dan Itu sebagainya itu bukan contoh kata menjemuk. apa tuh? Itu makanya nggak di bold itu. Misalnya daya tahan, daya juang, kamar tunggu. Nah itu lihat habis koma dan sebagainya. Berarti termasuk majemuk juga. Bukan, yang majemuknya itu di bold, teman, di kerengin. Ya berarti ngapain ditambahin kata kayak gitu? Dan sebagainya dan lain-lain lah. Nah itu juga kata majemuk kalau ada kata dan lain. Enggak. Ya makanya nggak usah ditulis. Dan harusnya. lebih banyak lagi lainnya dan banyak lagi lainnya. Tambah lebih jelas lagi. Hah? Kalau emang nggak perlu, kalau nggak perlu nggak usah ditambahin, nggak usah ditulis, malah jadi bingung orang. Nggak perlu Nah itu contohnya deh tuh. contoh. Meja hijau. Itu Ini kan jadi dua kata yang mempunyai arti masing-masing. digabungin jadi arti yang baru. arti yang baru. Misalnya tuh. Meja hijau. Persidangan. Artinya ya lo kayak lo ngerti orang gitu ada tulisannya tuh. Kayak lo udah ngerti gitu. Ya itu mah nggak usah dibaca juga orang tahu. Iya. Di meja hijau berarti di sidang lo kan gitu. Ada buah. Hah? Buah ada. Buah ada. Tangan ada. Digabungin buah tangan jadi Oleh-oleh. Oke. Ada anak. Ada emas. Jadi anak emas. Perunggu. Duh. Apa? Anak emas, tapi dia anak kesayangan. Enggak nih, berarti bukan dia tidak anaknya juga jadi anak juga. Iya, harusnya kesayangan gitu. Emasnya itu Boleh. kesayangan. Enggak, anaknya Anak emas jadi artinya kesayangan. anak berdiri sendiri. Berarti anak. Emas berdiri sendiri kata benda juga. Digabung jadi kesayangan. Ya, iya, bukan anak kesayangan. Harusnya gitu. Misalnya si siapa ya? Ini juga Cristiano Ronaldo, anak emas Portugal. Nah, kesayangan. Walaupun dia bukan anak kesayangan kan. kayak Barca, Leonardo Messi, apa?
Lionel Messi. Kok Barca? Lionel Messi. Kok Barca, dia PSG. Iya kan dulu kan lebih lamanya di Barca. Oke. Gue salah satu fansnya Fans siapa? Barca. Berarti dia Lionel Messi anak emas Dari Barca. Barca, kesayangan, bener. Ada lagi, Apa tuh? kaki Aha, sama tangan. Aha. Orang kaki tangan itu adalah Bukan kaki tangan, tangan kanan. Orang kepercayaan tuh begitu. ya kalau orang percaya itu harusnya tangan dan kanan. Itu orang kepercayaan tangan kanan. Kalau kaki tangan tuh anak buah. Iya, bukan orang percaya. Nah, ini Antek-antek. Iya. Antek-antek. Ekstremis. gitu Ini kan. dia ekstrim. Iya kan antek-antek. Kalau zaman Belanda itu Antek-antek sama ekstremis mah beda. kue ekstremis gitu. Iya, beda. Orang kampung gitu. Iya, bukan antek-antek. Ya. Kalau orang-orang kita bilangnya wah antek-antek Belanda nih kan begitu. Antek-antek Belanda. Aha. Kalau ekstremis itu bukan antek-antek Belanda. Antek-anteknya siapa? Orang Belanda nganggap kita tuh ekstremis. Oh, Tapi kalau ada orang, antek-antek Indonesia berarti. Orang Belanda tadi bilang ekstremis untuk antek-antek Indonesia. Nah, ini Belanda nih, Ya. Belanda itu punya antek. Kenapa namanya antek-antek ya? Iya. Belanda itu punya antek-antek. Ah. Bukan orang Belanda. Makanya dibilang dia antek-antek Belanda. Iya. Orang Indonesia Sebutannya apa? antek-antek Belanda. Nggak ada sebutannya berarti? Enggak, antek-antek. Kalau dia bilang ke Indonesia ekstremis gitu. Iya. Antek-antek Indonesia. Enggak. Nah, kok enggak? Iya. Agak. Lo nggak ngerti. Ngerti. Misalnya ada Belanda. Itu bukti salah. Apa? Ini kaki tangan gimana? Anak sayangan atau? Enggak, kaki tangan ini bukan orang kepercayaan. Iya. Kaki tangan ini antek-antek. Hah? Anak buah. Nah itu mungkin Perpanjangan. lebih tepatnya gitu. Tapi anak buah lagi, oleh-oleh dong. Iya. Anak sama buah. Beda ya. Kaki tangan apa? Kaki tangan anak buah. Anak buah juga kata majemuk, anak dan buah. Ya berarti biar nggak majemuk. Kaki tangan nih, Aha. kalau tangan kanan orang kepercayaan. Ya. Kalau kaki tangan, Itu kan bener. Ada Apa? kaki ada tangan. iya, semua juga bener, Mon. Ada anak, ada emas, ada buah, ada tangan. Nah, kaki tangan ini Aha. artinya apa dong? Bukan. Coba lo cari arti kaki tangan selain anak buah. Apa namanya itu? Bukan antek-antek. Bukan antek-antek. Kaki tangan. Kaki tangan tuh antek-antek. Oh ini pasti kaki tangan ini. Oh, ini kaki tangan. Wah, anak buahnya. Penerus. Apa namanya? Penerus. Perwakilan. Enggak lah. Kaki tangan. Apa artinya kaki tangan? Kaki tangan. Tuh, ungkapan kaki tangan. Mana man? Nah tuh diperalat bener kaki tangan. Orang yang diperalat orang lain untuk membantu. Oh, kaki tangan. Berarti bukan orang kepercayaan dong. Bukan orang kepercayaan. Nah itu Kalau- dia nulis di bukunya sendiri, di ininya sendiri, menyalahkan sendiri. Apaan? Hah? Apaan? Kan tadi kan di Google tuh Ah. kaki tangan tadi orang kepercayaan. Bukan. Bukan. Tangan kanan. Tangan kanan. Nah ini kita searching lagi ke Google. Ternyata kaki tangan apa tadi memperalat. Dia menyangka dirinya sendiri. Gitu. Google. Hah? Google yang menyangka dirinya sendiri. Atau Iya. siapa? Siapa yang menyangka dirinya Ya sendiri? itu yang di buku itulah. Yang Jadi mana? bingung gitu. Yang mana? Yang tadi kaki tangan itu Mana dari tuh? mana tuh? Dari Google. Dari Google. Iya. Terus dicari lagi Di searching Google. lagi di Google juga. Kaki tangan bukan orang kepercayaan tapi diperalat. Dia menyanggah lagi. Ngerti nggak sih lo? Gitu. Ya, gue gak ngerti gue maksudnya apaan. Ya udahlah. Tuh anak buah. Ah. Anggota kelompok yang berada di bawah seorang pemimpin. Ya. Betul. Ya betul. Itu kaki tangan. Anak buah. Hah? Kaki tangan tadi diperalat untuk membantu. Anak buah yang diperalat. Hah? Gimana? Anak buah. Anggota kelompok yang berada di bawah seorang pemimpin ya. Betul. Begini Mon, kalau anak buah, anak buah itu dia tidak melakukan sesuatu bakal disebut anak buah juga. Jadi kaki tangan itu kalau sudah ada sesuatu yang dikerjakan, baru dia disebut kaki tangan. Ada perintah. Ada instruksi. Berarti dari otak. Iya betul, dari otak si pemimpin. Otak Jadi pemimpin. kalau misalnya dia diem aja dia anak buah nih. Dia anak buah, tapi kalau dia mulai ngacak-ngacak ini wah dia kaki tangan. Ngacak-ngacak juga apa? Acak-acak. Majemuk tuh. Hah? Itu kata Majemuk. ulang. Hah? Acak-acak. Kata ulang yang majemuk. Acak-acak.
Ya, Ya. itu udah pusing jadi ya. Oke, kata majemuk lagi tuh ada. Apalagi? Lo kasih contoh. Iya, contoh tadi yang situ. Hah? Mana man? Kenapa dia pusing? Gini, contoh-contoh kata majemuk. Gugur bunga. Gugur ada. Bunga juga emang gugur. Rontok. Rontok. Ya berarti bukan, kalau tadi kan sih sendiri. Gugur sendiri, bunga sendiri. Iya. Gugur pada kehamilan juga gugur. Kalau gugur bunga, bunga gugur bisanya. Bukan gugur bunga. Gugur bunga ini artinya orang wafat di medan perang, benar gak? Enggak juga. Di lapangan mungkin lebih tepatnya. Ya kan bukan hanya di Medan aja Del. Di Jakarta juga bisa. Maksudnya medan perang, bukan medan. Jakarta perang nggak boleh. Jakarta emang pernah perang? Pernah. Ya pernah lah. Gugur Zaman bunga VOC apa? dulu. Makanya nih, jadi kita bingung nih. Tuh, Arti kata gugur bunga. Wah, flower fall. Oh, bukan. Itu bahasa Inggrisnya katanya. Iya. Berguguran. Rontok satu. Mungkin gitu kali. Gugur doang itu man, bukan gugur bunga man. Tuh, sengaja mengeluarkan janin gugur dalam tubuhnya. Itu gugur. Keguguran, menggugurkan. Nah, itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, keguguran. Keguguran. Kalau disengaja digugurin. Digugurin kayak yang pertama kali ke ruang angkasa. Siapa? Yuri digugurin. Yuri Gagarin. orang Prancis, orang Rusia. Dia digagar, berarti dia. Digagarin. Itu orang Indonesia, orang Sunda. Apaan? Gagarin. Digagarin. Iya. Gugur bunga apa artinya? Sebenarnya itu mungkin karena cadel kali. Apa? Harusnya gagalin gitu. Cuman karena nggak bisa ngomong L, jadi R. Gagarin. Kebalik dong. Iya. Orang cadel R jadi L. Ya terserah yang cadelnya lah. Oke. Gugur bunga ya mungkin ya. Tapi gugur bunga juga sebenarnya ada ya kata gugurnya. Bunganya berguguran. Ya. Ya. Makanya orang luar tuh paling susah belajar bahasa Indonesia karena banyak artinya. Gitu. Besar kepala. Besar ada, kepala ada. Besar kepala jadi sombong, benar gak? Bukan sombong. Apa? Kepala batu. Kepala batu mah gak bisa dibilangin. Tambeng. Ya kan besar kepala. Bukan. Kepala batu sama besar kepala beda. Besar kepala tuh dia sombong. Dia mangkak. Peribahasanya besar kepala daripada tiang. Besar pasak daripada tiang. Dia jadi besar kepala tuh, jadi sombong, bener ya? Iya. Mangkak bener bahasa Betawi tuh, mangkak. Songong bahasa sekarang. Besar kepala dia. Jadi mulai songong nih. Ya mulai songong. Dia mulai songong nih karena udah besar kepala. Belagu. Songong artinya lagu. Belagu. Kata dasarnya song. Artinya lagu. Kalau belagu songong bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih? Sing. Bahasa Indonesia Sing. nyanyi. Singing. Nyanyi. Nyanyi. Bernyanyi. Bernyanyi. Bernyanyi benar. Kalau song lagu, kalau song belagu. Oke. Nah, kayaknya dia mau berusaha mengacaukan bahasa Indonesia nih. Siapa? Harus hati-hati loh. Mungkin itu salah satu bentuk untuk penjajahan terhadap bahasa kita. Wow. Kita nih, gue kadang-kadang suka terlalu jauh berpikirnya. Dan itu bisa jadi kenyataan. Itu kan bukti-buktinya tuh. Apa? Pertama berdagang, baik-baikin, lalu menjajah. Siapa? Ya orang-orang barat, VOC. Fernandikde. Ostindi. Kompak nih. Yoi. Panjang tangan. Pencuri benar. Ya. Pendek tangan? Nggak ada. Nyopet? Nggak. Panjang tangan ada. Ya kalau panjang tangan mencuri. Kalau yang jarak dekat kan pendek tangan, nyopet tuh Del. Iya. Gitu. Anak emas yang kita nggak setuju, anak emas sama kaki tangan. Sama kaki tangan ini. Ya, kita usulin lah. Iya. Jadi kita membahas bukan hanya membahas saja, tapi ada sesuatu yang bisa menjadikan masukan. Masukan. Kalau masukan, kayaknya nggak terlalu kedengeran deh. Jadi masukan. Masukan itu apa? Input, usul, saran. Ya. Kalau masukan, income. Wah, income. Masukan tuh dari pendapatan. Pemasukan.
income. Kita mau desek mah susah banget tuh jadi. Ya udah. Nih sebenarnya biar jelas lagi atau kita makin bingung lagi nih. Apa? Pengertian sinonim. Kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno. Onoma. Berarti nama. Dan sin artinya dengan. Oh gitu. Onoma berarti nama dan sin artinya dengan. Oke. Jadi sinonim. Nama dengan. Dengan nama. Nama dengan. Nah itu sin artinya dengan. Itu kan kata sinonim. Depannya itu kan sin. Bukan kalau harusnya onosim. Apa? Ya kan begitu. Ya udah menurut Engkai Sobaria. Engkai Sobaria sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda namun arti atau maknanya sama. Ntar dulu. Engkai Sobaria siapa tuh? Ya Engkai yang dalam buku EYD yang ngarang buku EYD lah, yang nulis buku EYD dan tata bahasa. Itu Indonesia. EYD-nya E-nya Engkai lagi. Bukan. Apaan? Ejaan yang disempurnakan. Engkai EYD. Sobaria. Engkai Oh iya, jadi menurut Engkai Sobaria dalam buku EYD, Engkai Sobaria yang disempurnakan, Oke. lebih lengkapnya gitu kali ya. dan tata bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita tanpa lihat Mon, apa? Oke. Sinonim. Misalnya nih, Ya. manis sama gula. Lah beda dong. Kok beda? Kok manis sama gula? Gula manis nggak? Ya manis. Ya udah. Cuman artinya beda. Satu manis rasa, gula tuh kata benda. Ini dua kata yang punya artinya sama tapi bentuk bunyinya tuh beda. Coba deh gue pinta lu contohnya apa? Mau, akan. Nah. Hah? Mau, ingin. Nah, itu sinonim. Mau dan ingin. Bunyinya doang beda. Iya, ini artinya sama, emang bunyi bentuk tulum lo juga beda. Hurufnya juga beda. Mau, ingin. Ingin. Mau makan. Ya. Ingin makan. Kayaknya jarang tuh. Hah, sama loh. Enggak, gue ingin makan. Kayaknya gak enak deh. Kayak bahasa Indonesia, mau makan dan ingin. Ingin sekali ku bertemu denganmu tuh. Aku mau bertemu denganmu. Misalnya, Iya. bahtera, Aha. perahu. Laut. Yang ada di laut. Bukan lu. Lo salah lo, inian lo. Apa Otak ya? lo. Konsepnya. Konsepnya salah lo. Bahtera itu kan perahu. Bidak. Ya. Nah, biduk. Biduk. Kecepatan lagi biduk. Peribahasanya apa tuh? Ya udah biduk deh. Biduk ya. Iya. Oh lu tahu, pantesan lu udah katanya tadi jangan lihat Mon. Gue pikir lo jadi sama mengerti. Gue jadi kayak gue nggak ngerti. Nah gue juga ngerti. Udah, ada bocorannya lu. Gak usah kebocoran. Ya udah kalau nggak pakai bocoran berhadapan dong. Iya, oke. Jangan ke kiri-kiri. Bahtera perahu. Oke, selain yang di situ. Ini contohnya nih. Iya. Contohnya nih, Mon. Ini sinonim contohnya tuh bahtera, perahu, dapat, bisa, marah, berang, bergaul, berteman, disparitas, perbedaan, takaran, ukuran. Nah, takaran takut. Bahasanya pati. Pati betu pele. Iya. P3. Yoi. Pati betu pele. Kalau orang yang nggak biasa nyebut tuh agak ribet. Pati betu pele. Cepetan pasti ngomongnya. Kayak gitu dah. Kalau joget kakinya mencar. Nyebar. Kakinya mencar. Gitu. Tapi lentur. Iya. Iya. Orangnya Susah diperagakan sih ya. Iya, susah diperagakan. Orang juga nggak tahu siapa itu Pati betu pele. Nah itu Pati Pele adik gue, adik kandung. Kalau P itu sepupu. Ya, tapi datang tinggal di dari Pondok NTT Karya. Di pindah. Pondok kita berkarya. Iya. Kata siapa tuh? Pondok ada. Ya kata orang, kita nggak tahu. Iya, apa coba sekarang? Apa? Itu serah. Iya, hewan, binatang. Cocok, sesuai. Serasi, harmonis. Nah, coba lo satu. Apa? Sinonim. Gelas. Apa? Susah ya? Harus kata sifat dulu emang. Enggak, kata benda juga ada. Misalnya apa? Kata benda itu tadi Bangku, kursi. Beda, kursi sama bangku beda. Kursi itu nih kita kursi. Bangku itu yang bisa diduduki oleh lebih dari satu orang. Kursi itu untuk satu. Bangku juga ada yang kecil, yang pendek. Ya kursi itu. Yang muat untuk satu orang. Kursi. Bangku. Kursi. Nih, bangku bakso. Kalau lagi makan bakso. Kursi. Bang,
gue lagi makan bakso nih. Bang, bangkunya mana? Pasti bilangnya bangku. Masa Kursi. untuk rame-rame. Kursi, bangku bakso itu bangku yang kayak bangku warteg. Iya, yang panjang. Yang panjang itu bangku. Kalau Ya. kursi ini yang satu. Iya makanya. Kursi bakso, kursi kondangan tuh. Kursi kondangan tuh yang satu yang Futura tuh. Nah itu kursi tuh. Iya kalau makanya kan tadi bilang bangku kata lu kan. Beda sama kursi. Makanya kalau lagi beli bakso deh, contohnya gampang nih. Kursi bakso. Nggak ada, gue jarang dengar tuh. Kalau pasti nggak ada bangkunya bang, kan Gak ada gitu. kursi. Kagak. Enggak, lu pernah makan bakso nggak? Ya pernah lah. Pernah jajan bakso nggak? Pernah. Pernah dibayarin nggak? Nggak pernah. Jarang gue itu. Lu ngebayarin sih Iya, ya. iya. Ngebayarin tukang baksonya. Ya, kursi bakso, bukan bangku. Kursi sama bangku beda, bukan sinonim. Ya udah deh. Bukan. Yang kalau memang pernah beli bakso, jarang tuh dengerin, bang kursinya mana bang? Nggak ada. Bangkunya pasti. Iya bangku tuh yang panjang. Orang dia buat sendiri, mintanya orang gue. Ini Ya. baru tadi gue juga tukang bubur ayam. Nah, Baru minta bangkunya bang. Ini kursi. Ya udah deh ya. Emang tiap tempat udah beda kali ya. Bangku nggak punya sandaran. Nah mungkin lebih tepatnya gitu. Kalau kursi ada sandaran, nah itu gue setuju. Benar. Terima kasih Bos Rahman. Karena memberikan Perbedaan antara input. bangku dan kursi. Bangku tidak memiliki sandaran. Kursi memiliki sandaran. Betul. Pengertian itu. Lo tenang banget lo Mon. Iya, bukan. Dari tadi lo nggak bisa jelasin. Enggak karena Bedanya susah. bangku sama kursi apa? Susah. Nah itu tadi. Kalau kursi ada sandaran nih kayak gue nih. Bangku sekarang. sekolah. Emang nggak ada sandarannya? Hah? Bangku sekolah. Nggak ada sama maksudnya? Bangku sekolah. Dulu disebut bangku sekolah karena dalam satu meja ada dua orang duduk. Gua waktu SD nyebutnya bangku sekolah. Itu kan zaman dulu, zaman Ya, elo. bangku sekolah ada sandarannya. Iya kan? Tapi muat Nih, dua. Pasti bener. Ada sandaran juga bangku itu. Di belakang pasti ada mejanya lagi. Bukan, ada Sandar. sendiri. Bangku sekolah. Ya, kurang Bangku lebih. emang lo nggak pernah Apa? makan bangku sekolah sih lo? Ayo bangku sekolah, bangkunya ada sandarannya nggak? Kalau bangku sekolah ada yang enggak. Mana ada pada sandaran semua bangku sekolah. Karena dia di belakangnya ada meja lagi. Pakai sandaran. Bukan buat mejanya, buat Sandaran gitu. sinaran. Bangku sekolah itu lo sekolah lo waktu SD sendiri apa Berdua. dalam satu ini kan? Bangku. Dalam satu kelas. Ah, Nah, iya. satu kelas. Di meja Mejanya satu. Bangkunya Bangkunya 2. Ada yang 2, ada yang 1. Pernah ada yang 1. Maksudnya bangku yang panjang gitu. Iya, untuk 2 orang kan? Iya. Iya, belakangnya ada sandarannya enggak? Nggak ada. Ada lagi. Ya udah sekolah aja udah diganti udah nggak ada dah gitu. Itu jadi itu tukang bangku mana nih tukang bangku. Ya berarti enggak, tapi itu enggak sinonim, Bun. Beda. Iya, bangku, kursi. Bangku Tadi kursi beda. bedanya- bukan sinonim. Ya ini mau ngasih tau bedanya. Bedanya kalau kursi ada senderan. Kalau bangku lebih dari 1. Hah? Lebih dari 1 muatnya. Kalau ngasih penjelasan tuh kursi ada senderan, bangku nggak ada senderan. Itu baru kasih penjelasan. Kalau Kursi ada senderan. muatnya 1. Hah? Muatnya 1. Jadi kalau bangku muatnya banyak. Muatnya lebih dari 1. Nah itu benar. Muatnya 1, muatnya banyak. Ya. Nah ini kayak tadi, kursi ada senderan. Kalau bangku, lebih dari 1. aduh capek. Kalau capek istirahat memang ya. Kalau bangku nggak ada senderan. Kalau Senderan di restoran. Apa lagunya siapa? lagu The Kalau- Police. Hah? The Police. Oke gimana? Senderan di mikrolet. Mikrolet. Itu rhyme. Message in the bottle. Sending on an SOS. Sending in. Ya gitu. Ya udah. Tapi The itu Police juga pusing. message in the bottle. Ya. Senderan di restoran. Senderan di mikrolet. Nggak enak bunyi Mikroletnya terakhirnya. jalan. Jadi jatuh. Itu bukan senderan lo, keseret. Iya. Mikrolet. Bukan senderan Lepas di. tuh ya, berima ya. Eh? Keseret mikrolet. Iya, nah itu baru McCry. Kalau senderan di Restoran. nggak usah ada nyender. Masa senderan di mikrolet. Tapi Lu bukan sender, lu keseret. Nggak ada loh. Orang lo nyender di mana? Nyender ada di tiang listrik. Nyender di dinding. Iya. Nyender di restoran nggak ada, Mon. Yang bilang nyender apa? Senderan. Jadi Iya, dia kan nyender. Senderan itu artinya dia menyender, lo senderan lo. ya, makanya ada juga tadi yang nyender di tiang listrik. Nyentrik.
Ada cowok nyentrik. Karena Nggak dia taunya nyender tiang listrik. Lagi nunggu jemputan dari temennya. Jadi cowok nyentrik. Nyender tiang listrik. Oke. Gitulah. Ya. Tapi lu belum ada lo, Mon. Apa tuh? Sinonim. Udah tadi. Mana? Bangku sama kursi. Ya kan udah beda. Apa lagi? Ntar ya. Ayo. Yang kira-kira yang lu gak pernah kepikiran deh apa Del? Ayo lo gue tungguin lo, Mon. Enggak, sambil biasanya gini, nah itu gitu. Sambil ngambil rokok sambil nyari ide. Iya. Nah, apaan tadi pertanyaannya? Nah, itu lagi mikir tuh. Iya begitu, itu Iya kan? salah satu bentuk pengalihan. Rokok sigaret kan gitu. Sigaret bahasa Inggrisnya. Rokok. Sinonim. Apa? Itu udah dinormalisasi. Normalisasi. Apa? Naturalisasi. Naturalisasi. Oke, apaan? Persamaan, ayo lo belum. Kita Persamaan lengan dan tangan. Beda. Beda. Bedanya? Beda. Yang satu tangan atau lengan. Iya, beda. Lengan di sini. Lengan. Keseluruhan? Tangan. Nah udah. Ya beda dong. Bedanya di mana? Kalau lengan segini, ini tangan atas. Nih. Ini. Sampai sini. Dari sini sampai sini tangan. Lengan sampai sini. Iya. Makanya ada lengan panjang, lengan pendek. Iya. Atau tangan panjang, tangan pendek. Iya. Kalau misalnya gitu, makanya tangan, lengan sinonimnya. Beda. Bedanya di mana? Tangan sama lengan beda. Lengan. Mau beli baju lengan panjang atau tangan panjang, Pak? Lengan panjang. Yang bener tangan panjang tuh salah. Itu udah yang disebut salah kaprah. Nah, itu yang diulang-ulang akhirnya menjadi sebuah pembenaran. arti baru. Iya. Salah Jadi, kaprah. Merasa dibenarkan. Merasa dibenarkan dari dia. Sudah salah kaprah. Ya merasa dibenarkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat selama ini. Ya, akhirnya menjadi sebuah Salah kaprah. salah kaprah arti baru. Sampai mobil salah kaprah. Nah terus abrasi. Kok tawa? Lu gak baca ya? Langsung dibaca. Enggak, kesannya kan jadi kayak tuh. Iya. Gue karena mikir cepet kan langsung bet gitu. Bet. Emang kenapa? Iya, dari tak bahasa ngelirik. Daripada lu begini, udah kita ngomong gak usah pakai ngeliat. Tapi dia begini nyamping, malah ngeliat gue begini. Iya. Abrasi, pengikisan. Tapi tadi lu udah gue nggak ngelirik, ngintip. Nah itu juga beda tuh, lirik sama intip. Ya beda dong. Gimana? Lirik tuh hanya gerakan Matanya doang. gerakan mata ngelirik. Kalau ngintip sama pala-palanya. Bukan. Noleh dong. Kan begini. Ngelirik sama ngintip beda lah. Gimana? Gerakannya juga kalau ngelirik gini. Pakai Kalau ngintip tuh- ujung-ujung mata doang lirik gitu. Ngelirik tuh Kalau ngintip begini. ada celah yang dia masuk yang Tapi sempit. melihat lewat celah yang sempit. Mengintip. Emang nggak boleh ngelirik dalam pada selah yang sempit. Apa? Kan begitu Pak. Ini susah ya. Ya kan tuh lirik. Ini kan nih harus kasih contoh. Jadi orang juga yang denger ini cuma ketawa doang nggak jelas. Nih kita jelaskan. Semoga. Penjelasan lu apa? Kalau Ya Allah. ngintip Aduh. pada celah yang sempit, lu ngelihat itu ngintip. Ngintip. Nah, gue juga bisa bukan ngintip, ngelirik pada celah yang sempit. Ya itu ngintip. Kalau ngintip kan ngeliat gini. Iya. Nah, itu ngintip. Tapi lo Kalau gue begini. ya tetap ngintip. Gue melirik orang ngintip. Ya. Lebih gila. Ya lucu banget temen. Enggak, gue bingung. Kalau gue nggak boleh. Kalau kayak lu, Bukan gak boleh. Emang lo, aduh bener-bener lo mau ya. lu kan merasa paling bener. Ya karena lo salah mulu. Ya makanya gue bilang kalau melirik gerakan mata doang gini melirik. Ini ngelirik gini. Kalau ngintip Ngintip tuh lewat melihat. celah yang sempit. Ngelirik. Aha. Melihat. Aha. Dengan cara menggerakkan biji mata. Biji mata ke ujung. Nah, itu melirik. Nah itu melirik. Oke. Nah kalau di sini ada
ada celah. Dia ngintip tetap. Ya makanya itu bukan ngelirik. Ngelirik pada celah yang sempit. Ya kan ngintip gini nih. Nah, gitu. Gimana ya? So, emang kadang-kadang bahasa kita gitu ya. Kalau makin dijelasin. Enggak lo pusing. aja Mon. Nah, Lo aja yang tambeng kalau kata gue mah. Besar kepala. Bukan. Keras kepala. Kepala batu. Majemuk. Keras kepala. Kepala batu. Karena batu itu keras. Iya, kalau emang kepala juga emang empuk. Kerupuk kalau kepala empuk. Keras kepala. Nah, kalau tambang tuh keras kepala atau kepala batu? Dua-dua sama. Keras kepala sama kepala batu itu Nggak sama. mau dikasih tahu. Iya, iya. Bertahan, karena bertahan terhadap hal yang benar menurut keyakinan sendiri. Enggak. Biarin dong, nggak boleh diganggu. Nggak ada hak lo untuk mengganggu. Kalau keras kepala itu kayaknya dia bertahan sesuatu yang nggak benar. Keras kepala. Kepala batu. Udah dikasih tahu yang benar kayak gini, dia tetap nggak mau. Lo kepala batu. Karena Kalau bertahan pada nilai-nilai yang benar, bukan keras kepala, bukan kepala batu. kepala batu. Ada lagi tuh. Prinsip. Prinsip. Iya, dia mempertahankan prinsipnya. Iya. Ya gitu. Iya, benar. Ayo lo belum dapat, Mon. Tadi udah abrasi. Enggak lo, berhasil lo lihat pengikisan. Abrasi ayo, pengikisan apa? Erosi. Di pinggir laut. Ini biar jelas nih. Di pinggir laut itu kan suka ada longsor-longsor. Itu pengikisan disebut abrasi. Pengikisan apa? Pengikisan pinggir laut. Kalau erosi? Itu bukan di pinggir laut, di daratan kayak di rumah gue tuh, Taman Firdausnya erosi. Abrasi. Erosi bukan pinggir laut, tapi di pinggir kali. Kali. Abrasi juga kali. Abrasi kali. Iya makanya kalau abrasi berarti kan ragu-ragu abrasi kali. Enggak, ini mah erosi, bukan abrasi. Bukan abrasi kali. Iya. Tapi erosi. Erosi kali. Kalau iya benar kalau di kali itu erosi. Iya, Man jangan pakai ginian Man, biar dia nggak lihat Man. Man biar dia nggak lihat. Dah, lu yang ngelihat, gua nggak pernah lihat. Ya, ayo. Apa nah? Satu sinonim. Sinonim lagi. Iya, satu sinonim. Antonimnya belum. Nih antonim lawan kata cenderung lebih gampang lawan kata. Ya. Persamaan yang suka bikin gitu. Iya, persamaan. Rancu, karena banyak artinya. Tapi kalau lawan kata yang katanya kata baru, Mon, misalnya kanan kiri, benar. Keras lembek. Keras lembek. Itu gampang. Apa? Ya ntar kita lihat antonim dah. Sekarang sinonim satu aja. Kalau udah bisa baru kita pindah ke antonim. Apaan dong? Sinonim. Piala, plaket, apa? Beda, plakat. Beda. Itu sama-sama sebuah penghargaan, tapi bentuknya piala dan bentuknya plakat. Beda. Penghargaan, apresiasi. Gimana menurut lo? Apresiasi. Penghargaan. Benar. Setuju juga. Gue mau menyesuaikan tingkat kecerdasan lo. Ya itu tadi. Cerdas apa? Pintar. Nah itu sinonim. Cerdas itu pintar. Penghargaan, apresiasi. Penghargaan itu sama dengan apresiasi. Benar. Ya. Pintar lo, Man. Ya iyalah dari dulu, Del. Lo pintar sebenarnya, Man. Iya, dari tapi dulu. Tapi menurut gue lo pintar tapi lo cenderung kepala batu. Jadi kepala batu mana? Keras kepala lo. Kadang-kadang lo salah tapi dibilangin kepala batu. Kata majemuk. Kalau itu benar kepala batu. Tapi kalau keras kepala, semua pala keras, Del. Kalau kalau empuk kerupuk. Empuk kerupuk. Iya, pas garing gitu. Pas itu berima juga, empuk kerupuk. Ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan bahas bahasa Indonesia nih. Ini juga jadi pertanyaan dari dulu nih. Padanan katanya nggak ada. Udah ada. Gue udah tahu ayo apa. Ya tadi tuh. Ya. Dulu kan yang gampang-gampang dulu, maju ke depan. Mundur ke belakang. Ya. Naik ke atas. Ya. Turun ke bawah. Ya. Masuk ke dalam. Ya. Keluar. Hah? Keluar. Ya apa? Keluar. Ya apa? Keluar tuh keluar. Cuma keluar yang keluar. Ya, keluar kata kerja ke dan luarnya nyambung, disambung, dinya itu disambung. Dipisah apa disambung? Disambung karena dia adalah kata kerja. Menunjukkan kata tempat. Keluar, bukan. Keluar disambung karena dia melakukan pekerjaan menuju luar. Bergerak. Iya. Itu ke luar. Disambung. Kalau yang dipisah ke sama luar itu dipisah tadi. Itu menunjukkan tempat kan dipisah kalau menunjukkan tempat. Kalau disambung keluar gitu. Nah,
Lo ulangin coba. Naik naik ke atas. turun ke bawah. bawah. Maju ke depan, mundur ke belakang. Masuk ke dalam, Ya. keluar. Keluar tenang pikiran. Lemes. Iya. Keluar juga. Lega gitu. Ya, lega iya, tapi di luar. Iya. Keluar. Ya sama, makanya ada padanan kata yang jelas. Keluar, tenang pikiran atau lega. Coba lo kalau nggak keluar, mumet pala lo, ya kan? Sih, kadang-kadang ya. Ya mending gitu. Masa keluar, itu mah nggak menjawab. Menjawab, Mon. Ke-nya dipisah. Mengganggu. Ke-nya dipisah. Ke-nya dipisah. Ke-nya dipisah pun kan bunyinya masih sama. Keluar. Nah, gitu doang. Ke bawah. Nah kayak tadi tuh, masuk ke dalam, keluar. Kalau misalnya masuk ke dalam, keluar. itu kan sama, harusnya bedain dong. Nah, gimana? kayak gini. Kalau tadi malam, apa? Sinonimnya. Semalam. Nah, tapi itu cuman pas pada kata malam doang. Coba tadi pagi, Sepagi. jarang kita dengarkan. Tadi sore, Sesore. jarang kita dengarkan. Tadi malam, Semalam. itu sering kita dengarkan gitu. Iya. Jadi biar jelas loh. Iya. Cuman kata-kata tuh ada yang pas, ada yang enggak gitu. Mungkin waktu itu belum sempat disidangkan. Rame-rame tuh orang-orang dulu supaya masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Iya. Iya. Kalau HKBP bukan, beda lagi. Apa? Huria Kristen Batak Protestan. Iya. Di Romangun gue tahu tuh ada. Dah, HKBP se-Indonesia sedunia malah. Iya kan gue taunya di Nggak hanya di Romangun doang. Gue taunya di Romangun SMP 74. Iya. Itu ada dekatnya ada HKBP. Gue taunya dari situ, emang gue gak boleh. Di tempat gue di Jakarta Selatan juga ada. Ya udah sano. Gue Ya, gak artinya- apa-apa. Ya bukan, jangan kesana ada HKBP di Romangun. Ya bener, di Romangun ada HKBP. Artinya di tempat lain juga ada. Iya ada. Iya. Gue bilang gak cuma di Romangun. HKBP cuma di Romangun adanya, baru gue salah. Nah, tapi HKBP Di Romangun ada. Nah, kan bukan hanya di Romangun. Gue ngejelasin lagi nih ke lo. Boleh gak sih ngikut ngejelasin? Boleh. Nah, makanya tapi gue lo bilang bilang nggak hanya di Romangun deh. Iya. Di tempat lain di dunia pun ada HKBP. Iya. Lu tau nggak? Udah berapa tahun tuh HKBP? Ya gue gak tahu gue ngapain. makanya Nah, kalau gue bercermin dari yang di Romangun berarti udah puluhan tahun. Lebih tepatnya ratusan. Ah iya. Sudah 170 apa 90 tahun gitu. Lah, kok lo Lebih- tahu? Lo kan bukan Batak. Gue NTT. NTT nih. Ya, tapi kan namanya sesama non muslim tahu lah kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Kita harus belajar. Kayak misalnya gue tanya lo, Istiqlal, harusnya lo tahu dong berapa tahun lo. Gue gak tahu gue tuh. Nah, Istiqlal gue harus nggak tahu. Enggak. Nah, yang bikin itu kan Insinyur Nababan. Bukan Nababan. Siapa? Silaban. Hah? Silaban. Ya emang dia nggak boleh kenalan sama Nababan. Dia kan mungkin temennya kan tuh. Arsiteknya siapa? Arsiteknya benar. Apa Monas yang Silaban ya? Ini Arsitek Istiqlal. Silaban apa Nababan? Nababan. Silaban. Temennya emang nggak sih Nababan? Enggak. Dibalik Nababan juga. kalau Silaban Nabalis. Predik Silaban kan? Iya, kalau dikorek lagi, coba cari lagi di situ di YouTube Silaban temennya Nababan bukan? Gak ada. Nah, berarti kurang cermat tuh. Orang ditanya arsitek lo jawab temennya. Ya emang arsitek nggak boleh punya temen kan? Boleh. Nah, iya. Iya. Ya temen kan siapa aja boleh. Boleh. Misalnya gue ada nih. Sitorus juga bener dong kalau Iya, begitu. iya. Temennya Silaban. Iya begitu. Iya. Sah-sah aja. Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan. Lo tetap salah, ntar lo akhirnya salah kaprah lo mau. Nanti ada orang yang nanya siapa arsitek Istiqlal, dibilang Nababan. Nah kita jelasin Silaban. Iya. Begitu. Tapi kalau ada orang yang salah Nababan, ya ngelesnya gitu. Ya ngeles, udah salah ngeles. Nah itu kepala batu tuh Mon. Udah salah gak usah ngeles. Kursus. Malah ngeles di IF. Ya. Udah salah lo ngeles. Nah bener tuh Mon. Karena lo salah lo harus ngeles. Iya, Di iya. IF. Iya apa tuh? English first. Hah? English first. IF. Kalau gue tuh di ini, yang di LIA. Nah, Lembaga Indonesia Amerika. Americano. Americano. Nah, Wah. tuh, Frederick Silaban. Iya benar. Jelas. Iya. Tuh, berdampingan sama Insinyur Soekarno. Dia insinyur Silaban. Nah, jadi ketahuan deh tuh kira-kira Istiqlal udah berapa tahun?
Gue gak tahu, tahun 55 tuh. Ya itu dah. Sayembaranya. Oh gak tahu. Kurang lebih 60-an dah, 70-an dah gitu. Ya. Oke. Ya. Mana lagi kita? Sekarang antonim. Mana tadi antonim? Aha. Lawan Ke kata kan bawah. paling gampang kalau antonim. Hah? Antonim kan kata Misalnya apa? keluar, masuk. Keluar masuk. Nah ini keluar masuk itu ke-nya disambung. Keluar antonimnya masuk. Nah ke-nya disambung. Maksudnya? Kata keluarnya ini Aha. itu disambung. Jadi Keluar, bukan ke spasi luar. keluar. Oke, Ya. jadi satu kata. Jadi satu kata. Nggak ada spasi. Tidak ada spasi di sana. Kalau kemasuk harus ada. Nggak ada kemasuk. lagi akhir Ke an. dalam. Kemasukan. Kemasukan ya bisa. Kemasukan itu nggak sengaja termasuki. Kalau ke dalam tadi kata lu apa? Nggak ada itu. Ada kedalaman. Kedalaman. Nah, itu itu. jadi satu kata karena dalam ditambahin awalan ke dan Akhiran an. ada dan Akhiran an. iya, itu akan menjadi sebuah kata benda biasanya. Kata apapun kalau dikasih ke dan an itu menjadi kata benda. Misalnya Pergi, kepergian. kepergian. Perginya itu adalah kata kerja, pergi. Kepergian itu menjadi kata benda, kepergian. Kata sifat. Kata benda. Kepergian. Lo kepala batu lo dibilangin lo. Besar kepala loh. Besar kepala. Besaran. Kebesaran. Nah, Kebesaran itu kata baju. sifat. Sifatnya Kebesaran, kegedean, bukan kata benda ya. kelonggaran. Kalau enggak, ya iya. Kelonggaran, itu sinonimnya. Kelonggaran kebesaran. Ya. Iya. Atau, Kelonggaran atau kebesaran sinonim. atau kelebaran. Kelebaran kesempitan, Ya. baru antonim. Misalnya, Tapi itu benar itu lo belum jadi kata sifat. iya, Ke dan an bukan hanya kata benda. kata sifat juga iya. Lah kan misalnya besar. Besar Iya. itu adalah kata apa? Besar kata Bukan kata benda. bu- Bisa kata besar sifat. kata sifat. Iya, besar. Kecil Begitu- kata sifat. Kecil kata sifat. Gitu. Nah kalau ditambahin ke dan an, Jadi kata kebesaran. benda. Benda bukan? Bukan. Kasinan. Terlalu Terlalu asin keasinan. kebesaran, Kebagusan. terlalu besar, terlalu bagus. Nah, Kekecilan, terlalu kecil. Tapi kan dia sempit, kesempitan, terlalu sempit. Sempat. kesempatan. Jadi ribet. Ribet ya Apalagi bahasa Indonesia ya. Aha. Di teori itu jadi ribet, keribetan. Iya. Keribetan ini tuh Kata apa? Sifat benda. kata benda. Iya. Tapi ribetnya, Ribetnya itu kata kerja. Oh, jadi kalau kata kerja Aha. ditambahin ke dan an jadi kata benda, Mon. bisa juga tadi kata sifat. Enggak. Contoh. Kata sifat Ah, ditambahin ke dan an tetap jadi kata sifat. Tapi kalau kata benda bisa jadi kata sifat. kata kerja Aha. ditambahin ke dan an Jadi kata benda. Kata benda. Misalnya pergi, jadi kepergian. Aha. Datang, jadi kedatangan. Oke. Terus hilang. Aha. Hilang tuh apa ya? Kehilangan. Iya tapi Firman. Hah? Bener nggak? iya. Ya gitu dah. Ya udah. Tuh Ribet apa? ya? Mengubah. Oh lu ada penjelasan lagi lo. Apa? Lu nyontek lu tadi. Enggak. Nah kan seperti yang pembahasan pertama juga nggak pernah nyontek. Lu nyontek deh. Gua nggak nyontek, yang ini nggak nyontek. Lu baca tadi. Kagak. Kalau yang tadi iya Batara sama itu gua Nah, nyontek. lu ngaku kan yang tadi ya. Kalau yang ini enggak. Enggak, yang penting buat gue lu tadi ngaku. Yang tadi iya. Udah, cukup. Yang tadi iya, yang sekarang enggak. Kenapa? Iya. Yang tadi iya terus sekarang iya. Enggak, yang tadi iya, sekarang enggak. Iya. Yang enggaknya gue eliminir dulu. Gua dah. nggak boleh itu Gua abaikan fakta deh. persidangan itu. Iya makanya Nggak bisa. justru ini fakta persidangan. Ah. Omongan lu tadi itu jadi pegangan. Iya untuk kasus yang beda jawab aja. Lo ngelihat Rahman nggak? Lihat. Lihat. Lo ngelihat Dion nggak? Enggak. Masa harus sama orang Rahman dan Dion ada di situ dua-duanya? Bisa dong. Ya karena Dionnya kalingan. Nah iya itu ya tetap fakta persidangan. Bukan kehilangan, kalingan. Berarti Farmin. Kehilangan penyanyinya Firman. Firman. Kalau kalingan Farmin. Farmin. Ya, bener juga. Lalu gila. Iya. Ya dah gitu dah. Dibilang diakui lu nyontek tapi gak nyontek. Gue bingung tuh. Lu kan nyontek tadi. Tadi gue lihat yang tadi yang Ya, nyontek Batara. bukan? Lihat waktu lihat lu tadi nyontek gak? Ngebet istilahnya.
Iyalah, lu ngebet gak tadi? Ngebet. Ngebet. Enggak, gue ngelirik. Lewat kalau lewat dalam celah persidangan, sempit. kalau persidangan tetap di Uber. Iya. Lu ngelirik. Gue ngelirik. Nah. Tapi lewat celah sempit. Berarti saya ngintip, Pak. Nah, berarti jelas. Oh, Abdel ngintip walaupun celahnya sempit. Enggak apa-apa udah. Ya, ngintip dan sempit ya. Nah, Oke, dengan agak mata yang berima. sipit. Ya, berima. Berimpit. Berimpit. Ribet. Apalagi coba? Apalagi coba. Tadi kan ke dan an. Iya. Sekarang antonim. Antonim tadi apa tuh? Lawan kata. Lawan kata. Iya. Kan udah banyak. Gampang ya kalau lawan kata ya. Lawan kata Cenderung tuh lebih gampang ya. Iya. Cenderung lebih gampang. Lawan kata. Nah, harusnya kan kata semua punya lawan ya, Mon. Karena Iya. semua di dunia ini berpasang-pasangan. Iya. Harus ada lawannya. Tapi ada kata yang belum mempunyai lawan kata sendiri. Apa tuh misalnya? Misalnya, Eh. ya tadi demokrasi sama anti demokrasi. Cuman ada kata Kar- tambahan doang. Anti. Nah, anti demokrasi belum ada istilahnya. Apa? Iya. Karena mungkin Kalau masuk sama keluar kan udah ada tuh. Iya. Atas, bawah, siang, malam. Oke. Nah, demokrasi. Anti demokrasi. Lawan kata dari anti demokrasi adalah Anti demokrasi. iya, belum ada kata sendiri ya. Ya udah itu anti demokrasi gimana? Maksudnya belum dibentuk kata sendiri, itu kan tinggal ditambahin anti-anti doang. Jadi ada kata-kata yang memang ada bentuk kata sendiri, ada yang simpelnya udah tambahin kata anti udah Iya, lawannya. kayak materi ada anti materi. Iya. Nah, belum ada tuh anti materi itu artinya kata barunya apa untuk anti materi? Mungkin waktu itu udah terlalu pusing, udah gampangnya tambahinnya kata anti lah gitu Iya. aja mungkin. Mungkin. Iya, Iya. bukan mungkin, udah jelas. Mungkin. Jelas. Hah? Karena kan jadi tambah anti, bukan mungkin lagi udah jelas. Jelas apa? Jelas tambahin anti. Mungkin jelas, jadi kan Jelas mungkin. ya karena kan gitu, udah malas mikir. Nih udah sidangnya udah berapa lama gitu kan, nggak ketemu-temu, udah simpelnya tambahinnya kata anti aja udah selesai. Setuju semuanya, setuju. Udah jadi anti demokrasi. Ya gitu. mungkin gitu ya. Begitulah, namanya mengambil ke satu kesepakatan biar tercipta mufakat. Ya begitu, daripada ribet bertahan sana sini, diambil jalan tengahnya. Nah, tadi lawan kata, kan harusnya lawan kata antonim. Harusnya sinonim itu teman kata. Lawan apa? Ininya. Kawan. Kawan. Ah. Jadi lawan kata harusnya ada ini penjelasannya. Kawan kata. Apaan kawan kata? Ya lawan kata tadi. Lawan dari lawan kata, kawan kata. Iya. Sinonim bukan Bukan kawan kata artinya. Sinonim bukan lawannya antonim, beda. Hah? Beda, sinonim bukan lawannya antonim. Gimana sih? Iya. Antonim kan lawan kata penjelasannya. Oke. Lawannya antonim Kawan kata. sinonim. Bukan. Antonim bukan lawannya sinonim. Hah? Pusing jadi. Iya, Lawan- antonim Aha. bukan lawannya sinonim. Oh, kawannya sinonim. Hah? Bukan, beda arti, beda ini. Kan nih, kalau Penjelasan dulu, antonim adalah lawan kata. betul. Berarti kan lawannya dari lawan kata, kawan kata. Iya, Kawan kata itu lawan antonim apa? nggak ada. Bukan sinonim. Bukan. Kalau sinonim itu bersamaan. Iya. Nih, kalau ada nih ya, sinonim ya. Hah? Sinonim adalah sinonim dua kata yang berbeda, bunyi, bentuk huruf yang berbeda mempunyai arti yang sama. Tujuannya sama. Arti yang sama. Tujuannya sama. Artinya, Arti tujuannya sama. artinya. Ya. Artinya sama. Nah, kalau mau ada lawan dari sinonim, ada satu kata yang mempunyai dua arti. Misalnya, Bisa. bisa dapat. Dapat dan bisa ular. Hah? Oh, bisa dapetin ular. Bukan. Gimana sih? Bisa. Dapat ular. Hah? Ularnya pakai senyum Nih, lagi. kayak gue bisa deh dapetin ular. Nah, Berarti gue dapat bisain ular gitu ya. Oke, orang yang banyak bisanya berarti ular. ular. Ya, karena dia Karena kalau banyak kemampuan keahliannya. Ular berbisa. Bisanya ini
satu Racun. satu dapat. Nah, Dapat. itu Nah, itu lawan jelas. dari sinonim. Apaan tuh jadi? Nah, itu apa istilahnya? Gua nggak tahu. Antonim. Bukan. Antonim lagi. Lawan dari sinonim. Lawan sinonim adalah akronim. Akronim bukan? Bukan. Akronim itu singkatan. Singkatan. Apalagi? Tapi dia bilang antonim tuh. Antonim Mana? Tuh. kebalikan. Iya. Dari sinonim. Iya. Biasa beda dong. Kok beda? Beda. Gak sesuai dengan penjelasan kalau begitu. Berbeda dengan sinonim. Akhirnya jadi Antonim adalah kebalikan dari sinonim. Ya enggak kebalikan dong. Jadi ketahuan ya, semakin kita bahas jadi ketahuan. Ketahuan. Ternyata Google Banyak kekurangan. gak selamanya benar. Jadi kita kalau nggak ngerti tanyanya sama Mbah Google serba tahu. Nggak juga. Belum tentu ya. Begitu Makanya. kita teliti, Teliti. hah? Telik sandi. Teliti mendapat akhiran i, jadi teliti. Teliti. Meneliti. Boros banget. Teliti. Langsung teliti. Iya banyak banget ya. Iya. Teliti. Ya. Kurang lebih begitulah. Apalagi coba yang mau, kayaknya cuma jelasinnya gitu doang udah. Oh iya. Harusnya yang Ini pelajaran kelas 5 loh Mon. Ini loh Mon. SD lebih tepatnya. SD. Iya SD Ya, kelas 5. gue udah jelas, gue udah tamat. Gue udah sarjana, Del. Lu tamat gak? Gue tamat. Ya berarti udah lewatin dong masa SD. Udah lewat. Ya cuma kan belum tentu kita ingat masih. Gue inget. Karena gue gak pernah nyontek. Lu Dah. sering nyontek. Sekarang gue tanya rumus Pitagoras. Ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagian mana C-nya? C-nya yang garis miringnya. Nah, apa kegunaannya dalam sehari-hari? Boleh, nih gue senang nih. Iya. Biar semakin orang juga tahu bahwa gue tuh pintar. Iya. Tapi gue gak mau sombong. Ya, lo gak Yaitu mau besar kepala. Gak mau besar kepala. Oke. Dan gak mau kepala batu. Iya. Lu pertanyaan lu adalah apa? Kegunaannya. Nah, gue gak mau sombong. Dan gue gak mau jelasin. Nanti kalau gue jelasin kesannya ria. Lo ngeles, berarti lo kursus. Inipul ria. Ria. Iya. Dan Kesannya kursus. Jadi gak apa-apa kan? Nggak. Lu mau tanya lagi hal-hal yang lain, gue siap menjawab. Oke. Boleh lu tes. Tapi kalau lo nggak tahu lo, Nggak mau jawab. Takut kesannya sombong. padahal Apul. Apa misalnya? Rumus-rumus apa lagi deh? iya deh, ya. Gue terakhir gue tes ya. Ya. X kuadrat plus 2X plus 2 sama dengan 0. X satunya berapa, X 2-nya berapa? 0. 0. Nah, enggak nih, lu bukan rumus kan? Lu bukan Ini rumus. persamaan kuadrat. Ya berarti bukan rumus. Ada rumusnya. Ya rumus persamaan kuadrat, ya rumus persamaan kuadrat. Iya. X kuadrat X kuadrat plus 2X plus 2X. tambah 2. Itu apa tuh? Bang para delegasi support 100.000. Oh, mantap. Mantep Cing NK. Ada tanggapan dari delegasi. Makin kreatif. Oke. Apaan nih? Ada orang lagi. Ya tapi gak apa-apa, dapat 100.000 kan. Oke terus. X kuadrat plus 2X 2X plus 2 plus 2 sama dengan 0. Berapakah X1 dan X2-nya? X kuadrat Iya. plus 2X Iya. plus X Iya. sama dengan Plus 2. plus 2 Iya. sama dengan 0. Oh enggak. X kuadrat. Makanya lu Enggak ini X kuadrat. Iya, X kuadrat. lu bertanya pada ahli matematika nih. Gue harus gue teliti. Teli. Iya. X kuadrat Iya. plus 2X Oke. plus 3. Plus 3. Gak apa-apa. Kayaknya plus Tuh kan. Plus 3X. Gue gak mau ngejelasin. Ntar kalau gue jelasin gue kesannya sombong lagi. Lo kagak tahu lo berarti. Gue cari yang paling mudah ini biar paling mudah nih. Lu yang paling mudah aja lu gak bisa ngejelasin. Gimana coba? Ya, X kuadrat plus 3X plus 2. Dah itu yang paling gampang. Ya, pertanyaannya apa? X1 dan X2-nya berapa? Tadi kan udah gue bilang 0. Enggak dong, bukan dong, salah dong. Oke, berapa? Ya gue nanya lu, X kuadrat X plus X kuadrat plus 2X plus 2X 3 plus 3X plus 3X plus 2 plus 2. sama dengan 0. nol. X1-nya min 1, X2-nya min 2. X1-nya min 1, X2-nya min 2. Ya itu.
Ini persamaan linear X dan Y. 1 dan 2. 1 dan 2. Itu adanya di koordinat mana nih? Kalau dalam sumbu kan mesti tahu dulu dong. Kalau sumbu yang ke atas itu namanya X. Iya, Mon. X itu yang mendatar. X mendatar, oke, mendatar. Berarti lu pinter. Ya. Gue tadi sengaja gue kacauin dulu. Orang mukanya langsung begitu. Oh, kelihatan dari ekspresi ya? Dari mimiknya. Bahwa Benar. Kalau X yang mendatar, Ya. yaitu yang berdiri vertikal. vertikal. Horizontal vertikal. Ya, Oke. X1. Oke. X1 dan X11, X12. Iya. Gitu dah. Oke lah, kemana? Ini udah jam tuh ngomongin begini nih. Iya, bahas matematika. Capek Tadi kita. kayaknya boleh tuh kawan-kawan kita uji Iya. tentang matematika kita. Oke. Biar terlihat siapa yang pintar dan siapa yang lebih pintar. Oh iya. Oke, Mon, silakan ditutup, Mon, dengan kata-kata lu tadi. Kata-kata bijak. Ah. Oke. Jangan lupa untuk terus berbuat baik. Menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Berak. Ya. Akhirnya saya Temon Templar Saya Abdul Ahrian. pamit mundur. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Misi Anjay.